Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan sehingga hamba sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17 dengan judul perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawati mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Shalom. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kita salut bahkan patut mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada pahlawan-pahlawan olahraga Indonesia yang meraih medali emas, perak, dan perunggu di ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang baru bisa dilaksanakan 2021 beberapa waktu yang lalu. Kita mengucapkan terima kasih kepada petenis ganda putri Greysia Polii, petenis ganda bulu tangkis ganda putri, yaitu Greysia Polii dan Apriani Rahayu yang meraih medali emas. Itu sungguh mengharumkan nama bangsa kita di tengah-tengah kondisi kita yang terpuruk karena pandemi COVID-19. Kita juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada peraih medali perunggu untuk lifter, ya, pengangkat besi untuk ukuran kalau tidak salah ukuran 61 kg.
Eko ya, kalau tidak salah namanya itu Eko Yuli Heri kalau tidak salah ya. Kemudian peraih medali yang tadi perak ya, kemudian peraih medali perunggu ada 3, yaitu Anton Sinisuka Ginting. Kemudian lifter 49, yaitu dari lifter perempuan, kalau tidak salah Cinta Aisyah ya, Cinta Aisyah, tambah lagi 1 lifter 73 kg, yaitu Rahman, kalau tidak salah Rahman Abdullah. Itu sungguh membanggakan kita karena membawa harum nama bangsa Indonesia. Kita doakan semoga ajang-ajang yang berikutnya akan melahirkan atlet-atlet yang kemudian sungguh dapat mengharumkan nama bangsa kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Ya, di samping itu memang sangat sangat spektakuler ya dana yang mereka terima. Untuk masing-masing pebulu tangkis itu dapat 5 miliar karena meraih medali emas 5 miliar, dan yang kemudian di bawahnya itu ada yang 2,5 M, 1 M dan lain-lain sebagainya. Oke, kita bukan melihat dananya, tapi yang kita mau ambil adalah bagaimana mereka mampu membawa negeri kita, terutama mengharumkan nama bangsa kita di kancah dunia melalui olahraga. Dan saya berharap kita akan melakukan hal-hal yang lain meskipun tidak sebagai olahragawan untuk mengharumkan negara kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Tentu tidak semua orang, ya, tidak semua kita akan sampai ke titik itu, tetapi sebentar kita akan melaksanakan atau melakukan suatu renungan terkait dengan apa yang mesti kita lakukan dalam kaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan kita melakukan hal-hal sebaliknya ya. Kemarin ada hal yang viral juga, kalau tidak salah itu dari Palembang, seorang pengusaha sudah almarhum, tapi anaknya kemudian menyampaikan sumbangan 2 triliun ya dari ayahnya Akidi Tio sebagai pengusaha, lalu kemudian anaknya mengaku bahwa ada simpanan ayahnya, lalu menyisihkan sebagian yaitu 2 triliun, dan itu disambut oleh dokter, sahabat ayahnya, lalu sahabat dokter itu menghubungi Kapolda Palembang, Sumatera Selatan, yang ya bernama Eko juga ya, Eko Indri, saya lupa nama selanjutnya. Dan kemudian menjadi viral karena ternyata apa yang sudah dipublish itu sebagai sumbangan dari keluarga Akidi Tio ternyata tidak betul, atau sampai hari ini masih fiktif. Nah, polisi sekarang lagi melacak ya, dari beberapa hasil lacakan mereka, apa yang kemudian dimiliki almarhum termasuk yang dimiliki oleh anaknya yang menyampaikan sumbangan itu, Herianti, ya tidak sampai seharga 2 triliun. Dan ini ya menjadikan Pak Kapolda Sumsel malu ya, sehingga dia harus minta maaf untuk apa yang dia lakukan tanpa ada tanpa ada check and recheck sebelumnya. Dan saudara-saudara, saya kira ini kalau memang betul-betul terjadi tapi fiktif, ya sangat memalukan. Ya, jangan lakukan seperti itu ya. Bagi saya, kalau berkomitmen membangun negara ini atau melakukan sesuatu kepada gereja kah atau masyarakat kah, bisa kita lakukan baru kita bilang. Ya, jangan dulu pernah ada di suatu gereja tempat saya juga ikut dulu bergereja dan melayani, dia sebelum bekerja minta didoakan. Pak Pendeta doakan saya karena saya akan pergi bekerja di suatu daerah. Dan kalau nanti saya berhasil, saya berkomitmen bahwa sebagian dari penghasilan saya akan saya serahkan kepada gereja. Maka kita mendoakan dan pergilah dia. Dan berhasil dia bekerja di sana ya. Tapi setelah itu dia nggak muncul-muncul lagi di gereja. Memang dia pulang rumah, tapi dia tidak pernah lagi masuk ke gereja. Karena mungkin dia takut kalau kita tagih apa yang dia sudah komitmen kayak itu. Jangan begitu ya. Kalau bergereja itu, kalau berkomitmen itu harus sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Lebih baik kita memberi sedikit, tapi itu yang kita mampu daripada bilang banyak, itu hanya fiktif. Jangan seperti itu. Saudara-saudara, pembacaan hari ini berbicara tentang apa yang disebut dengan keinginan daging. Ada 2 hal yang ingin saya ulas secara luas. Yang pertama mengenai keinginan daging, yang kedua mengenai
komitmen atau ketaatan kita kepada pemerintah, kepada raja. Nah, yang pertama mengenai keinginan daging. Yang menarik saudara-saudara, Paulus atau penulis surat 1 Petrus, bukan Paulus, penulis surat 1 Petrus itu lalu mengarahkan kehidupan kita ke dalam suatu kehidupan yang luas dengan penuh makna mulai dari diri sendiri. Dan apa yang harus dimulai dari diri sendiri yaitu meninggalkan keinginan-keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Secara sekilas Paulus dalam surat-surat yang lain, Paulus menyebutkan keinginan daging itu sama dengan dosa. Keinginan dosa, hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya. Jadi singkatnya keinginan daging itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Menarik sekali bahwa penulis surat 1 Petrus lalu kemudian mengarahkan hidup kita supaya bermakna luas mulai dari prinsip yang pertama tadi, jangan lakukan dosa. Saya setuju itu. Karena bagaimana mungkin kita akan bermakna kalau kita tidak merapikan hidup kita dari ciri khas orang Kristiani tadi, yaitu melawan dosa atau kemudian menghancurkan setiap sikap-sikap dosa. Banyak orang gagal untuk tampil bermakna karena dia tidak berangkat dari titik yang paling fundamental tadi, yaitu bagaimana kita hidup sebagai orang beriman yang mampu untuk mengatakan, saya tidak mau korupsi, saya tidak mau mengambil hak yang bukan hak saya tidak mau hidup dengan fitnah-fitnah, saya tidak mau hidup dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Yang sekarang ini makin marak ya, apalagi seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi saudara-saudara, 1 Petrus mau mengajarkan kita bahwa mari kita meninggalkan seluruh keinginan kedagingan kita untuk hidup yang bermakna luas. Dan sebentar saya akan menguraikan bagaimana iman kita itu mempunyai dampak dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan yang luas. Nah, yang kedua mengenai ketaatan kepada pemerintah. Ketaatan kita kepada pemerintah adalah sebuah sikap Kristiani yang sudah lama ditekankan dan diajarkan. Dari masa ke masa kita itu memahami dan menyadari bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Kita suka dia atau tidak, pemerintah itu pada akhirnya kalau sudah dilantik itulah wakil Allah bagi kita. Nah, oleh karena itu kita harus patuh, kita harus hormat kepada pemerintah. Baik pemerintah di pusat, bahkan di pelosok-pelosok. Nah, yang lucu itu adalah karena pengaruh daripada pilkada, ya juga pilkades di desa-desa, lalu yang terpilih itu bukan calon kita, kita lalu tidak menghormati dia. Lalu kita kemudian menyerang dia lah, melakukan banyak kisah-kisah yang kemudian menjatuhkan nama dia. Secara Kristen itu keliru. Bagaimanapun hasilnya ketika dia sudah dilantik, itulah pemimpin kita dan kita harus menghormatinya. Tetapi ada catatan begini, kita menghormati pemerintah karena kita menghormati Tuhan. Ketundukan kita kepada seorang pejabat itu karena ketundukan kita kepada Tuhan. Nah, bila mana ini digariskan dengan tebal, maksud saya ini kita tekankan, itu akan ada penjelasannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita terima dia. Dia kemudian melakukan sesuatu yang salah, tetapi saya sebagai warga negara tetap patuh kepada pemerintah, melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Sekarang ini kan menjadi blunder semuanya ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sebagian orang tidak mau melakukannya. Disuruh vaksin, menolak. Disuruh pakai masker, menolak. Karena apa? Itu kan keinginannya Jokowi. Kan saya tidak pilih dia. Saya rasa itu akan menghancurkan kita kalau polanya seperti itu. Saya tidak mau pergi kerja bakti, yang undang itu kades ya. Kades bukan pilihan saya, kerja saja. Oh, jangan sampai seperti itu ya. Kalau begitu desa kita tidak akan pernah maju. Jadi penjelasan saya adalah hormat kita kepada pemerintah, presiden, gubernur ataupun bupati sampai camat bahkan kepala desa adalah karena kita hormat kepada Tuhan yang memungkinkan semua terjadi. Dan yang kedua, kehormatan kita atau ketundukan kita kepada pejabat atau pemerintah itu sebagai bagian dari dedikasi kita kepada Tuhan. Nah, andaikan, ini sekali lagi dasarnya Tuhan ya, kita hormat dia karena Tuhan. Tapi kalau dia misalnya melakukan kesalahan demi atau karena pengajaran Tuhan, saya kritik dia. Misalnya dia melakukan korupsi, ya jangan diam dong. Banyak kan gereja sekarang kalau pejabat-pejabat melakukan korupsi diam.
Karena apa? Karena sudah terima banyak dari pemerintah. Saya kira itu juga akan menghancurkan kehidupan kita, terutama akan mengaburkan iman kita sebagai pengikut Kristus. Jadi saudara-saudara, dengan melakukan seluruh bagian yang disebut tanggung jawab kita, kita lalu menunjukkan dedikasi kita. Saya suka tidak suka, saya tetap melaksanakan tanggung jawab saya. Karena apa? Karena iman saya mengajarkan bahwa saya harus melakukan setiap tanggung jawab saya sebagai warga negara. Jadi itu yang bisa saya tekankan dari perikop tadi. Sekarang saya akan memberikan semacam penjelasan bagaimana iman Kristen itu mempunyai dampak. Dan kalau tidak punya dampak, ya lebih baik kita, orang bilang ya tidur aja. Harus berdampak. Hidup beriman itu harus berdampak. Bagaimana kita menjalani keimanan kita harus berdampak. Banyak sekarang orang-orang Kristen tidak lagi memberi dampak. Ya dulu kita sungguh sangat bersyukur ya, banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjuangan negara ini adalah orang-orang Kristen. Ada pengarang lagu Indonesia Raya ya, pengarang lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman. Dia sangat dikenang. Saya juga baru sadar setelah SMA atau sudah kuliah barangkali, tahu bahwa dia orang Kristen. Ya, itu membanggakan kita dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang juga dari kalangan Kristen. Dan mereka berpikir untuk negeri, bukan cuma berpikir untuk dirinya apalagi gerejanya. Wage Rudolf Supratman mengarang lagu yang dikenal sebagai lagu kebangsaan kita. Sekarang kita menyusun lagu, ya lagu untuk hidup kita sendiri, untuk kesalehan diri kita sendiri. Lagu untuk bahasa yang lainnya bersifat pietistik ya, hanya untuk menjaga kesalahan diri sendiri. Karanglah sesuatu yang tujuannya untuk bangsa ini. Karanglah atau lakukanlah sesuatu yang tujuannya untuk membangun negeri ini. Jangan katakan kita hanya melakukan hal kecil ya, tapi kalau itu tujuannya untuk masyarakat, untuk negara, maka itu akan berdampak secara luas. Jadi saudara-saudara, sekali lagi iman kita harus berdampak ya. Dan itu tidak bisa serta-merta muncul dengan sendirinya atau ujuk-ujuk lalu terjadi. Itu mulai dari latihan-latihan. Karenanya kita harus rajin untuk mengajarkan anak-anak kita ke sekolah minggu bagaimana hidup beriman. Iman itu harus dipraktekkan. Yakobus sudah mengajarkan kita dari dulu sampai sekarang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kalau tidak kita latih dari awal, dari kecil, tidak dididik terus-menerus, kita tidak akan pernah memberikan dampak. Karena dampak iman itu bukan sesuatu yang turun dari langit, dia berproses ya. Ia akan membentuk nature kita ya, habit kita, tabiat kita. Saya pernah mengulang-ulang beberapa istilah, apa yang kita lakukan terus-menerus itulah yang akan menjadi citra diri kita. Ya, kalau umpamanya kita malas-malas di rumah, ya pasti malas juga di luar. Tidak bisa kita bentuk sebuah kerajinan dalam waktu yang singkat atau secara dadakan. Nah, ada seorang pemuda gereja, lalu dia diterima untuk menjadi prajurit. Dia diterima menjadi tentara. Komandan melatih mereka, menggembleng fisik mereka. Lalu komandan ini ingin melihat sejauh mana sikap ksatria mereka. Sekali waktu para prajurit ini dikumpulkan di sebuah tempat. Tiba-tiba siapa ini? Komandan melemparkan granat ke tengah-tengah mereka. Karena melihat granat yang muncul di tengah-tengah mereka, semua mereka lompat, lari terpencar-pencar. Hanya ada satu yang kemudian melakukan sebuah sikap berbeda. Dia kemudian melompat menerkam granat itu, lalu kemudian mengekapnya. Dia berpikir kalau meledak biar saja saya yang mati, jangan orang lain. Saudara-saudara, melihat sikap itu, sang komandan memuji, ini orang punya jiwa ksatria luar biasa. Dia adalah pemuda gereja tadi. Ya. Karena si pemuda berpikir, seperti Kristus yang rela mati bagi orang lain, demikian jugalah saya harus mati bagi teman-teman saya. Padahal granat itu granat mati, granat tidak aktif begitu ya. Jadi komandan tadi hanya mau menguji sikap ksatria. Maksud saya saudara-saudara, hidup bermakna itu kalau kita mau kaji lebih jauh adalah cara-cara atau prinsip-prinsip yang kita hayati, kita imani, bukan dalam waktu yang singkat. Dia adalah sebuah proses pendidikan yang panjang. Ya, karena itu walaupun kondisi pandemi ini membuat kita banyak sekali tidak bisa mengikuti kegiatan gerejawi, tidak ada lagi sekolah minggu di kelas-kelas seperti dulu.
semuanya serba online. Ya mari kita ikuti dengan baik, ajarkan anak-anak kita untuk setia, untuk duduk lalu kemudian mengikuti kelas sekolah minggu. Demikian juga kita masing-masing yang sudah dewasa. Ikuti walaupun ibadah secara live streaming saya duduk diam ya. Jangan melakukan yang lain, karena saya dengar banyak cerita, Pak saya kemarin ikut live streaming tapi saya ketiduran. Nah itu lucu menurut saya ya. Tetap hargai ibadah itu sebagai suatu ibadah yang kudus dan harus kita tunjukkan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya akan memberikan rincian supaya kita lebih jelas lagi memahami bagaimana iman ya juga agama ya mempunyai dampak. Yang pertama, agama, kalau kita bicara soal kekristenan, ya agama Kristen, dia itu meletakkan dasar ketentraman secara mental. Karena kondisi pandemi begini, kalau tidak punya iman, ya semua akan serba takut. Dan ketakutan itu adalah unsur atau elemen hidup yang paling mematikan dari penyakit itu sendiri. Ya, puji Tuhan, walaupun semua dalam keadaan cemas, tapi kita selalu mendengarkan firman Tuhan, ya, yang mengajarkan kita supaya kita tentram. Ada orang yang kemudian merasa takut, lalu dia menyanyikan lagu daripada Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, atau yang lain. Banyak lagu-lagu yang saya kira menjadi pegangan. Saya dulu kan pernah bilang waktu isolasi mandiri, lagu kesukaan saya apa? Lagu kesukaan saya itu dari Gita Bakti. Itu buku pujian dari GPIB. Perubahan ajaib terjadi padaku, menenteramkan. Ya, dengan menyanyikan lagu itu saya yakin Tuhan akan berkarya dan melakukan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka dan kita tidak duga-duga. Jadi, apa yang kemudian kita terima dari keimanan kita adalah sebuah peletakan dasar dari ketentraman, ya, atau bahasa psikologisnya ketentraman mental, ya. Jadi ada apa? Ada penguatan daripada kejiwaan kita yang sering suka kalut. Dan kalau kita tidak punya itu, maka kita akan mudah sekali hancur dalam menghadapi situasi-situasi. Yang berikut, iman itu mengajarkan benih-benih kebajikan sosial. Saya lihat banyak orang yang aktif di gereja lalu kemudian bermakna atau bermanfaat di dalam kehidupan sosial. Contoh kecil ya, contoh kecil yang selalu saya lihat. Kalau orang itu aktif di gereja, biasanya dia aktif di masyarakat. Disuruh MC dia bisa, disuruh mimpin suatu panitia dia bisa, karena dia terlatih di gereja. Dia dilatih, kita kan di gereja dari remaja dulu kita diminta untuk jadi liturgos. Saya ingat dulu waktu masih remaja, disuruh pendeta untuk jadi liturgos, totofore, ya, totofore. Karena berdiri di muka orang itu kan bukan hal mudah. Namanya manusia panik kita ya, tapi lama-lama kita terbiasa. Dan banyak sekali pemuda gereja ya, kalau bicara GKST kan saya sudah pernah cerita ya. Salah satu kelebihan kehidupan pelayanan di GKST terutama di kalangan remaja dan pemuda selalu dilatih untuk terlibat dalam organisasi, bahkan sampai memimpin ibadah pun kita diberikan kesempatan. Di gereja lain tidak. Yang mimpin itu harus pendeta, harus penatua. Tapi kita kan kita diminta untuk memimpin. Lihat pemuda-pemuda kita ya, karena sudah terlatih dari sana, diminta untuk memimpin khotbah, tidak ada masalah, selalu bisa begitu ya. Saya bandingkan dengan pelayanan saya di tempat yang lain. Kalau misalnya kita minta untuk liturgos atau apalagi memimpin khotbah, susahnya. Tapi kalau di GKST saya sungguh bahagia ya. Kamu mimpinnya, siap Om Pin, siap Pak Pendeta. Waduh, enak sekali itu. Jadi kita dilatih di sana dan kemudian saya mengamati orang-orang yang aktif di gereja biasanya aktif di dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan dimanapun kita berada. Jadi iman itu lalu kemudian memberikan kita benih-benih kebajikan sosial. Iman itu juga punya dampak ekonomi. Jadi jangan kira iman itu hanya berkaitan dengan hal-hal rohani. Dia itu berdampak secara ekonomi, bahkan juga secara politik. Saya membaca satu artikel yang menguraikan hal ini. Wah, saya pikir betul ya. Saudara-saudara, iman itu meletakkan nilai-nilai kebajikan sosial. Bukan cuma itu, meletakkan nilai-nilai etik dan moral dalam kehidupan kita. Ya,
Max Weber yang ditulis dalam artikel yang saya baca itu sudah menguraikan dengan tepat bahwa bagi orang Kristen bekerja itu adalah ibadah, sehingga orang-orang Kristen khususnya di kalangan Protestan paham betul bahwa bagi kita beribadah itu, bekerja itu adalah ibadah. Makanya yang selalu saya sering-sering singgung dulu ya, penelitian Profesor Daniel Treisman mengenai level-level korupsi di negara-negara, dia kemudian menyimpulkan di negara-negara yang populasi Kristennya terutama Protestannya tinggi, itu level korupsinya rendah. Karena mereka menganut prinsip Max Weber bahwa bagi kita bekerja itu adalah ibadah. Karena itu adalah ibadah, jangan korupsi uang, jangan korupsi waktu. Kalau kerja itu jangan tunggu disuruh, harus melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Dan masih banyak lain lagi saudara-saudara yang saya baca dari artikel itu yang menjelaskan bagaimana nilai agama, terutama kita sebagai orang Kristen, bagaimana agama Kristen mempunyai dampak yang luas dalam kehidupan sosial. Bagaimana dengan kita? Saya ingin mengatakan begini, mulailah dari diri sendiri. Jangan korupsi waktu. Ya, pertama-tama jangan korupsi uang. Jangan korupsi waktu. Lalu kemudian lakukan segala sesuatu penuh pengabdian. Mungkin orang tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Karena semua itu akan membangun bingkai kehidupan kita yang penuh dengan nilai-nilai penting. Dan itu akan dirasakan oleh orang lain. Saya percaya itu. Hari ini kita mempersiapkan diri untuk merayakan HUT, kemerdekaan negara Indonesia yang ke-76 pada tanggal 17 nanti hari Selasa. Maka itu kami atau kita memilih topik hari ini berkaitan dengan kehidupan keindonesiaan kita. Semoga topik hari ini memberikan semacam insight kepada kita untuk berpikir, Tuhan, saya Kristen tapi saya juga Indonesia. Saya Kristen, saya juga NKRI. Saya Kristen, saya Pancasila. Bagaimana kehidupanmu sebagai orang yang pada satu sisi warga gereja, di sisi yang lain warga negara Indonesia. Saya akan mengutip penjelasan TB Simatupang. Buatlah sesuatu yang ada daya kritisnya, inovatifnya, dan bahkan juga daya pembaharuannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menyongsong HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Tuhan memberkati. Merdeka!